Ini adalah minggu yang sangat menyedihkan untuk kita-kita semua. Karena satu channel apa ya? Channel hiburan yang ringan. Ringan dan juga ya bikin kita bisa melepas ini semua ya, stres-stres kita itu hilang. Iya. Ya, itu adalah channel dari Winda Basudara yang belum lama ke-hack dan jadi semacam channel kripto gitu. Kripto XRP sebelin loh. Iya, mungkin ini kayak salah klik ya, lagi demen-demen kripto ya. Jadi channelnya ke-hack. Tapi sekarang update-nya memang kalau lu search akunnya itu nggak ada. Bener hilang. Jadi ya kita mengharapkan yang terbaik lah buat Bang Winda ya. Iya. Walaupun kita nggak kenal, cuman tuh kita udah cukup dekat gitu dengan jokes-jokan mereka ya. Itu Bang Winda mantap banget. Gitu. Aku bang, udah tua semua orang ngomong. Siapa di sini ya cita-cita. Jadi selamat datang semuanya di channel nyantai ya di Bego Teknologi, dan langsung aja untuk berita yang menarik tentang teknologi di sini sebenarnya datang dari di sini juga. Dari internal. Internal bukan internal. Lokal ya, internal. Yaitu ya. Panjangannya apa? Kominfo? Komunikasi dan informasi. Nah itulah seperti itu, gue agak lupa sebenarnya ya. Jadi ini baru aja nih berita dari Kominfo akan memblokir beberapa perusahaan besar ya, perusahaan teknologi besar yang tidak ingin mendaftar PSE gitu. Apa sih PSE itu Jadi PSE ini panjangan dari penyelenggara sistem elektronik. Jadi semacam kayak ya izin usaha. Izin usaha untuk di bidang elektronik ya, lebih tepatnya nih kan kayak internet gitu ya. Jadi nih perusahaan-perusahaan besar ini diharuskan untuk mendaftar di Kominfo ini untuk PSE-nya gitu, karena tujuannya sebenarnya cukup baik ya untuk menyetarakan dari beberapa ya perusahaan elektronik lainnya, apalagi perusahaan lokal yang masih kecil gitu ya. Nah di sini jadi masalahnya cuman agak unik aja tuh, mereka sengaja untuk memblokir ya Google, Facebook ya, yang mana ini raja banget gitu ya, yang nggak mungkin bisa diblokir. Karena pertama pajak muter banyak di situ loh. Iya. Ya pokoknya kalau misalnya Google diblokir, pakai apa lagi? Kita mau kayak apa lagi? Kita tidak ada lagi search engine, tapi ya gua rasa nih pasti ada permainan di belakangnya, gimana nanti bagusnya gitu ya. Cuman si PSE ini tuh punya tujuannya sendiri gitu ya. Nih gua bakal bacain dulu nih. Tujuannya itu pertama dia akan menjaga ruang digital Indonesia jadi lebih baik lagi, dan juga bisa mengedukasi masyarakat dalam menggunakan ruang digital. Sebenarnya gue nggak tahu itu tujuannya apa. Dan selanjutnya lagi tuh ya tuh mereka ini Kominfo ini ya ingin mewujudkan equal playing field atau kesetaraan antara PSE dalam atau luar negeri gitu ya. Dan terakhir ya ada pungutan pajak. Sepertinya yang nomor 1 tuh jadi nomor 4. Iya. Nah jadi sebenarnya yang gue concern di sini kayak ini ada tulisannya dari ruanghukum.co.id ya gitu ya. Ini kenapa PSE itu perlu didaftarkan? Katanya sih ya dengan layanan ini ya melalui one single submission berfungsinya itu nanti untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat dalam bertransaksi secara online. Tapi gue mau tanya dulu. Berapa banyak masalah Google dibandingkan data yang tersebar di Indonesia? Iya, itu dia. Udah gitu lucunya dia nge-share meme yang tidak HD. Jadi, gue tahu tuh. Iya, dia tuh udah setara nyantai. Gue pernah nge-share komunitas kan yang gambar jelek kan, tuh lucu-lucuan kan. Ini Kementerian Informasi dan Teknologi dong. Harusnya dirapihin dulu. Dirapiin dulu lah ya. Cari HD-nya baru posting. Kan sebenarnya sih lucu jokes ini, cuman karena dia udah musuh masyarakat jadi kayak serba salah. Iya. Serba salah. Ya tujuannya baik, cuman ya jangan tampil action yang buat langsung ngeblokir gitu ya. Sebenarnya ya lu kasih cara lain lah gitu lah, yang lebih pintar gitu. Sebenarnya untuk blokirnya ini tuh sebenarnya masih digodok gitu. Jadi tuh ini kan ngikutin PM nomor 5 nih, PM nomor 5 2020, di mana aturannya adalah perusahaan itu harus ngasih datanya ke pemerintah setempat gitu. Kalau enggak ntar kalau misalnya belum daftarin juga ntar di cut beneran gitu sih. Cuman kan, nah balik lagi nih. Cuman untuk peraturan WhatsApp itu kan ada ya, melindungi data privasi, ya kan. Berarti kan kalau WhatsApp dia daftar ke perusahaan Anda, ke PSE, dia udah melanggar polisi dia sendiri. Jadi bagaimana nih? Itu dia gue bingung sebenarnya. Kayak tujuannya jadi gimana gitu. Setidaknya nih sebelum lu ngasih pelanggaran untuk Google, jangan bilang siapa-siapa dah. Gak usah bilang mau blokiran dah. Terlalu gegabah gitu loh. Kan lu tau lah berita di sini tuh demen gituan gitu ya. Gampang banget digoreng. Apalagi netizennya gitu. Ya lu kalau ada
cara prosedurnya ya coba dimatangkan dulu, bener-bener kayak lu kerja di belakang dulu gitu loh. Digodok-godok dulu baru. Iya, jadi tuh sebel gitu kayak mau blokir Google, Facebook dan kawan-kawannya gitu. Di mana perusahaan tuh gede banget deh, kayak agak rugi kayaknya kalau ngeblokir mereka kayak tuh. aneh ya kalau jadinya kan orang mikirnya macam-macam ya, orang nargetinnya buat nyari keuntungan nih, orang Kominfo nih, pemerintah mau nguntungin dari perusahaan-perusahaan besar online ini nih. Jadi ya itu dia jeleknya, mending kerja dulu nih, keluarin baru nih finalnya kayak gimana udah gitu kan lebih enak gitu. Iya, dengan flow yang jelas. Iya, nah ini kan jadi ngawang itu warga-warga gitu. Cuman ya tidak apa-apa gitu loh ya. Iya, namanya juga masih berkembang kan gitu. Yang ngomongin soal berkembang juga nih, ya masih berkaitan nih sebenarnya nih. Kita bergeser ke julitan lain nih. Yaitu sebenarnya ini nggak cuma dari lokal aja tapi internasional, yaitu ya anak-anak berkembang ya bisa disebutkan Gen Z sekarang Gen Z. Yoi, sekarang tuh lebih milih TikTok ataupun Instagram Reels untuk sebagai media pencariannya dia, jadi search engine-nya mereka. Search engine-nya gila ya. Ketimbang Google ataupun lainnya gitu. Jadi Gen Z sekarang tuh kalau nyari makan siang, udah nggak di Google Map lagi. Udah pakai TikTok dan Instagram gitu. Itu sih hebatnya. Dan hebatnya, bukan hebat ya. Dan katanya mereka tuh juga lagi belajar gini, untuk kebiasaan yang baru ini gitu. Karena kalau lu search sendiri nih kayak kita kan suka banget hidden gem ya. Konten TikTok begitu dong. Iya benar. Kalau lu searching hidden gem di Jakarta, nih lu boleh lakuin sekarang tempat makan hidden gem di Jakarta. Lu bandingin di Google sama TikTok, itu jauh. Jauh banget. Iya, kalau di Google lu keluar artikel di mana lu harus searching lagi. TikTok langsung keluar foto-fotonya, makan-makanannya. Kayaknya kebiasaan sekarang tuh pengennya tuh langsung visual. Yes, gitu sih. benar. Dan ini pun juga ditambah lagi data ya yang gua dapat dari TechCrunch ini tuh ya memang ya pengguna TikTok untuk anak Gen Z ini lebih tinggi dibanding orang nonton ya si Gen Z ini nonton di YouTube gitu. Dari 2021 aja TikTok itu udah cukup tinggi. Enggak malah di 2020 deh. 2020 itu rata-ratanya tuh anak Gen Z ini nonton TikTok 82 menit per hari. Iya. Dan YouTube itu cuma 75 menit per hari. Nah, di akhir tahun 2021 kemarin itu naik jadi 91 menit untuk TikToknya, sedangkan untuk YouTube ya turun jadi 51 menit. Padahal TikTok bentar ya. Berarti dia scrolling 95 menit. Siapa di dunia ini yang mau scrolling 95 menit? Jangan-jangan Gen Z berotot di jempolan doang. Gini-gini doang. Tapi menarik fenomena TikTok ini karena berhasil. Karena nih coba nih munculin table ini, gitu kan. Dia kan berhasil untuk ngalahin Google. Di website paling populer. Iya benar. Di 2021. Gila tuh. Iya. Cuman yang gue suka sebenarnya dari TikTok nih. Iya. Dia itu nggak kayak YouTube loh. Dia kan kalau YouTube kita searchnya judulnya. Iya. Sedangkan TikTok itu nggak punya judul kan. Paling caption dan caption itu tidak sama dengan ini kan. Judulnya beda gitu ya. Tapi itu bisa dipakai buat search sesuatu. Iya. Kayak gue pernah ditunjukin sama cewek gue. Coba cari ini dong di TikTok. Gue bilang gimana cari TikToknya gitu kan harus nyari kosakatanya, teksnya kan. Ini langsung search aja makanan ini keluar cuy. Hebat loh TikTok. Iya hebat loh. Ya, TikTok tuh gimana cara dia bikin unik ya? Nah itu dia tuh bikin search engine dari sebuah video yang tanpa nama, paling cuma teks dan juga caption aja. Iya. Dia tuh bisa ya ngedeliver sesuatu yang tepat gitu. Ini kan jadi PR sendiri untuk Google ya kan. 18-24 ini agak beda gitu doang jadinya. Iya. Jadi nih, hebat juga sih. Ya Google mungkin kaget kali ya. Kok ini makin lama kok makin aneh nih nyarinya nih. Hidden gem Jakarta. Ya mana keluar ya? Ya memang iya sih kalau gue nyari rekomendasi tempat di Google tuh udah nggak banget. Udah enggak ya? Pasti tuh gue nge-search dulu dari Reels ya. Senemunya kalau gue sih bukan nge-search. Senemunya di Reels baru gue simpan buat gue nanti jalan gitu. Kalau TikTok pun juga begitu. Kalau Google gue cari 5 tempat terbaik. Itu 5 tempat terbaik di tahun 2005 paling. Sumpah. Jadi buat apa ya? Iya udah lama banget outdate gitu ya. Jadi ya emang beberapa hal TikTok ini bisa memberikan ini baru sih. Era baru untuk kayak penggunaan teknologi, mantap ya. Tinggal Google-nya nanti nih ya gimana untuk ya saling berkompetisi lagi nantinya gitu ya. Kamu seru banget ya. Nggak cuma Intel AMD aja. Iya, Google jadi TikTok loh ada search engine nih. Gila banget. Iya, dulu kan bukan itu loh sebenarnya. Wah hebat. Nah, ya udahlah untuk TikTok kali ini. Cuman di sini satu lagi nih ya. Berita yang cukup menarik ya. Karena minggu lalu baru aja nih Nothing Phone. Handphone yang baru aja tuh diantisipasi sama banyak orang, terutama teknologi entusias ya.
ini akhirnya rilis, Ya. Nothing Phone One, yoi. Nothing Phone Yang mana nih spesifikasinya cukup menarik. Dia ini bukan tipe flagship, tapi ya cukup Mid-range lah. mid ke atas lah, upper mid gitu ya. Yang mana dia udah pakai Snapdragon 778G Plus ya, ini tinggi juga nih. Bagus Dengan variasi RAM storage yang tertinggi itu di 12GB dan 256GB, dan juga baterainya memiliki di 4500 mAh dengan charge-nya itu 33 watt. Dan dia memiliki dua setup kamera belakang, yang mana nih menariknya dua-duanya 50 megapiksel. Iya. Nggak nanggung-nanggung, dan kamera depannya 16 megapiksel. Serta layarnya di sini dia memiliki ukuran 6,55 inci OLED panel, dan juga refresh rate-nya variasi dari 60 sampai 120 variabel. Ya, kalau buat handphone upper mid tuh gua bisa bilang itu kayak si Samsung A73. Atau enggak 52S sih sebenarnya. Ya kelasan seperti itu lah, yang pakai Snapdragon 700-an gitu ya. Ini ya kalau dipakai buat formanya udah bagus banget buat main gamenya. Ini mantap juga. Jadi ya kalau buat handphonenya sendiri dari performa sebenarnya itu tidak ada yang menarik. Apalagi dengan SoC, bukan SoC yang baru. Ya udah ada gitu. Iya, tapi yang menariknya di sini adalah desainnya kan Desainnya. ya. Desain sisi belakang yang transparan yang dipakein glip ya, atau LED tambahan gitu ya. Glip itu keren loh. Keren Itu emang. lu kalau lihat videonya ya, itu kalau ngecas tuh bisa kelihatan kayak berapa persen. Iya, jadi nggak cuma sekedar nyala lampu ya, tapi dibikin fungsi sendiri gitu ya. Kayak Strix gak sih kayak gitu. Ya semacam kayak gitu-gitu. Jadi lo ada fungsi semacam LED-nya tuh memiliki fungsi sendiri. Jadi nggak cuma sekedar nyala, ya kalau lo butuhin aja, Iya. atau nggak sekedar ada notifikasi. Dia nyala sesuai dengan kondisinya dia gitu. Keren Ini banget mantap nih ya. Cuman, ya nggak usah cuman deh. Ya kalau ngomongin harganya dulu gitu ya, harganya sendiri itu ya startnya sih cukup tinggi ya. Di 7 jutaan kalau misalnya kita konversiin. Tapi pastinya kalau masuk sini tuh mahal. Jadi flagship jadinya ya. Ya jadi handphone flagship dan juga kayak semacam handphone rare gitu ya. Jadi ya gue sih nggak mengharapkan untuk beli juga. Cuman sih ini emang menarik di antusias dulu kalau cek MKBHD itu berapa hari dong udah langsung berapa juta tuh video. Iya karena memang itu orang penasaran banget sama si Nothing ini baru dan desainnya tuh, wih gitu ya berbeda banget. Ini bener-bener terobosan gitu kan. Iya nggak kayak yang handphone Cina sini gitu. Yang kayak gitu-gitu doang. Tapi ngomong-ngomong desain kan kita baru mendengar. Oh iya. Biasa, pasti ada aja gitu ya orang iseng gitu ya. Jadi ini desainnya si Nothing ini cukup dihajar sama brand stiker. Iya brand stiker lah. Ya, Sebutin CD namanya. brand gitu ya. Iya, Jadi iya. ini untungnya bukan Hexacot ya. Iya bukan. Kalau Hexacot ngapain? Beda banget lu, pasarnya nggak nyambung ke sana kan gitu. Tapi ini si di brand ini ya merilis skin yang berbentuk ya agak mirip dengan si Nothing ini dengan memberikan nama Something. Something. Berkebalikannya gitu ya, dari Nothing to Something gitu. We copy nothing. Yo, tapi ini bener banget bener yang gue lihat tuh menarik banget marketingnya. Gue rasa mereka ini tujuannya nggak pengen ngejual tuh skin dengan jumlah yang banyak, Ya. tapi dia pengen ngambil ya awareness di momen ini. Karena memang kalau lu lihat lagi sebenarnya dari skin itu biasa aja gitu. Misal apalagi lu taruh di iPhone ataupun di Samsung, gue rasa itu adalah pilihan yang salah buat lu gitu hitungannya. Kurang lah ya. Cuman buat nyari awareness sih gua rasa sih di brandnya berhasil. Lu lihat aja webpage-nya dia yang menjelaskan tentang Something itu keren banget itu ya. Menjelaskannya tuh nggak kayak ya memang dia sengaja mau mengcopy si Nothing itu dengan cara sarkas gitu ya. Sarkas gitu gue suka banget sih lihat page-nya dia. Yang gue lihat dari sana adalah copywriting-nya tuh yang dewa. Nah, bener tuh. Itu copywriting, gue bisa pastiin tuh dia bukan orang sembarangan. Bener. Itu gila sih. Sampai lu kalau cek tuh emailnya kalau nggak salah ya, ini beberapa yang gue lihat tuh emailnya tuh juga menarik kan dikatakan. Iya. Dan mereka tuh nggak cuma asal insult gitu. Iya, dia punya tujuan sendiri ya. Ya pasti nyari awareness sih. Ini good job lah di brand sih. Ya mantap lah. Jadi ya mungkin itu dulu sih untuk berita kita kali ini. Ada 3 berita menarik tambah 1 si Winda tadi. Iya. Ya sebenarnya penting si Winda sih. Itu penting banget untuk kelancaran mental kami. Oke, mungkin itu aja lu untuk Bego kita di Selasa hari ini. Dan jangan lupa juga untuk pantengin Selasa depan untuk Bego Teknologi berikutnya. Dan kalau kalian juga pengen informasi teknologi yang terupdate juga, bisa aja buka Instagram search Techobuild. Di situ adalah akun teknologi Terupdate. itu maksud gua. Terupdate dan juga tersimpel, jadi lu bacanya nggak bikin enak gitu. Iya, Enak banget gitu. Cuma scrolling dong udah dapat Iya. infonya. Info terbaru dan terupdate yang mungkin kita tidak cover di berita mingguan ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu ini. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.